wabarakatuh. Saya Nini Karisandi dengan NIM 121650210. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview kembali tentang manajemen risiko proyek. Risiko or problem. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya. Pada saatnya nanti apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko, yaitu efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Yang kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Kemudian sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki beberapa aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek yaitu mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko dapat dilihat pada skema berikut, yang terdiri dari pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Berikut skema proses manajemen risiko proyek. 1. Terdiri dari perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, kemudian melakukan analisa risiko kualitatif, setelah itu melakukan analisa risiko secara kuantitatif, kemudian merencanakan respon terhadap risiko, dan terakhir monitoring dan pengendalian risiko. Perencanaan terdiri dari input, teknik, dan output, di mana input itu terdiri dari faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Kemudian teknik terdiri dari planning, mapping, dan analisis. Kemudian ada outputnya, hasil akhirnya yaitu rencana manajemen risiko, metode, peran, dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Identifikasi risiko terdiri dari input, teknik, output. Inputnya faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Kemudian tekniknya dokumentasi review, brainstorming, DLP, interview, root source identification, SWOT, analisis checklist, dan teknik diagram.
cause effect, dan flowchart. Kemudian output terdiri dari risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar, penyebab, kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif terdiri dari input, yaitu proses aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan risk register. Kemudian teknik, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko. Kemudian outputnya itu risk register atau update. Analisis risiko kuantitatif terdiri dari input, yaitu ases proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Kemudian teknik terdiri dari data gathering, yaitu interview, probability distribution, expert judgment, dan kuantitatif teknik terdiri dari analisis sensitivitas, analisis expected monetary value, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Kemudian outputnya terdiri dari risk register atau update. Analisis probabilistik proyek, peluang mencapai, tujuan, biaya, dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko, inputnya yaitu risk management plan dan risk register. Kemudian teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Kemudian output ya terdiri dari risk register update, project management plan update, risk related contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko, inputnya yaitu risk management plan, risk register, approve check request, work performance information, performance report. Kemudian tekniknya terdiri dari risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, technical performance measurements, reserve analysis, status meeting. Kemudian outputnya terdiri dari risk register, requested change, recommended corrective action, recommended preventive action, organizational process assess atau update, project management plan atau update. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid. Penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer yaitu pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Kemudian mitigate yaitu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company atau joint venture. Enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif yang mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko berikut skemanya yaitu
Output terdiri dari dokumen rencana pengelolaan risiko, berisi prosedur untuk pengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko terdiri dari metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Flashback plans, rencana yang dikembangkan oleh risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko terdiri dari risiko pasar, finansial, teknologi, manusia, dan risiko proses. Risk breakdown struktur, yaitu gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. Berikut struktur dari risk breakdown. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko yaitu brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming yaitu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview yaitu sebuah acara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat dan memajukan proyek. Berikut contoh dari risk register. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas. Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yaitu analisis decision tree, simulasi, dan analisa sensitivitas. Decision tree dan expected monetary value atau EMV. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Berikut contoh dari decision tree. Menghitung EMV. Tahapan menghitung EMV. 1. Masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. 2. Masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. 3. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Contoh kasus EMV. Sebuah perusahaan melakukan analisa kualitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek berhasil mencapai tujuannya dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba sebesar $20.000 dan jika gagal, perusahaan akan merugi sebesar $8.000. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Dan ini cara menyelesaikan dari contoh soal tadi. Dengan kondisi kemungkinannya berhasil 70%,
laba 20.000 US dollar, gagal 30%, rugi 8.000 US dollar. Berikut jawabannya. Dapat dilihat yaitu probability-nya setelah disusun dalam tabel. Selanjutnya kita hitung nilai PI atau perkalian probability dan impact. Setelah itu jumlahkan hasil PI untuk kedua kondisi kemungkinan. Kita dapatkan besar EMV dari proyek tersebut. PI-nya sebesar 11.600 dolar. Strategi respon terhadap risiko negatif. Di sini ada risk avoidance, yaitu mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi risiko terhadap risiko negatif atau lanjutan. Risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif atau lanjutan, meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah menghitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Demikianlah tadi hasil review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.